Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, segenap karyawan RSA Bojonegoro yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa iman dan Islam, nikmat yang berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih bisa mengikuti kajian tarjih Ramadan RSA Bojonegoro hari yang kedua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti ajarannya sampai hari kiamat. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, untuk materi hari yang kedua dari rangkaian kajian ketarjian RSA Bojonegoro, yaitu kita akan mengangkat sebuah topik tentang fikih puasa menurut tarjih Muhammadiyah.
Tapi sebelumnya, ketika kita bicara tentang ibadah puasa yang menjadi dasar kewajiban ibadah puasa, sebagaimana Bapak dan Ibu sekalian sudah hafal ayatnya, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ini ayat yang sering disampaikan oleh para dai mubaligh di momentum bulan Ramadan. Tapi menariknya ayat ini bila kita cermati, maka di sini ada perintah dari Allah. Sehingga Allah memberikan khitab atau seruan kepada orang yang beriman untuk berpuasa. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, itu seruannya ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Siapa yang menyeru? Yaitu Allah. Kemudian yang diserukan atau diperintahkan itu apa? Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kamu sekalian untuk melakukan ibadah puasa. Bagaimana detail pelaksanaan ibadah puasa itu nanti yang kita akan kaji. Tapi yang menarik di sana dijelaskan juga bahwasanya puasa itu bukan ibadah yang hanya dibebankan kepada umatnya Nabi Muhammad, tapi juga dijelaskan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Sehingga umat sebelum umatnya Nabi Muhammad ada ahlul kitab, yaitu al-yahudu wan nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sudah memiliki tradisi berpuasa. Hanya saja waktu dan pelaksanaannya yang berbeda. Tapi yang menarik, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kenapa Allah Subhanahu wa taala perlu untuk menjelaskan bahwasanya puasa itu tidak hanya diwajibkan kepada orang yang beriman. Karena puasa itu sebenarnya ibadah yang berat atau yang mudah. Cukup berat. Apalagi ayyaman ma'dudat. Hari-hari tertentu, yaitu hari sebanyak berapa? 1 bulan bisa 29 atau 30. Itu cukup berat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika memerintah puasa itu dijelaskan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, bahwasanya kewajiban berpuasa itu tidak hanya diwajibkan atas umat Nabi Muhammad. Supaya apa? Supaya memberikan dukungan secara psikologi bahwasanya puasa itu menjadi mudah. Kalau kewajiban itu yang berat tetapi dibebankan untuk semua umat, secara psikologis kita akan termotivasi atau menganggap puasa itu menjadi mudah, meskipun sebenarnya susah. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibadah puasa, itu juga dijelaskan bahwasanya puasa telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kita. Kemudian ditutup la'allakum tattaqun, bahwasanya purpose and goal of fasting, tujuan yang ingin direalisasikan ketika kita melalui madrasah Ramadaniyah atau School of Ramadan ini, bagaimana kita menjadi pribadi yang muttaqin, menjadi to be muttaqin, menjadi pribadi yang memiliki high level of spiritual development, tingkatan spiritualitas yang cukup tinggi, sehingga dikatakan la'allakum tattaqun. Itu illatun barizatun minas shaum, tujuan yang paling esensial dari pelaksanaan ibadah puasa. Sehingga kalau kita lihat di dalam slide itu yang merintahkan puasa, perintahnya dari Allah. Yang diperintahkan al-mu'min, orang-orang yang beriman. Diperintahkan untuk apa? Untuk berpuasa. Tujuan puasa menjadikan pribadi yang muttaqin, memiliki tingkatan spiritualitas yang cukup tinggi.
Nah, supaya kita menjadi pribadi yang muttaqin sebagaimana yang dikehendaki dalam syariat ibadah puasa itu, maka di sini ada amalan-amalan yang kita dituntut untuk memperbanyak dan setelah Ramadan kita kontinuitaskan, kita tradisikan, tidak hanya di dalam bulan Ramadan. Yang pertama harus puasa dulu. Artinya kalau bulan Ramadan nggak puasa, itu jelas tidak bisa menjadi muttaqin. Kemudian melakukan sholat. Ya, sholat itu tentu sholat yang wajib ya. Jangan kita puasa tapi sholat tidak. Tetapi ada perintah secara khusus, yaitu melakukan sholat Qiyamul Ramadan atau tarawih. Nabi Muhammad SAW bersabda, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melakukan ibadah sholat malam di dalam bulan Ramadan imanan, karena iman kepada Allah, wahtisaban bi thawabillah, dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosanya yang telah lalu akan dihapus. Kemudian yang kedua, tilawatul Quran. Bagaimana kita memperbanyak melakukan interaksi dengan Al-Quran. Makanya bulan Ramadan juga disebut Syahrul Quran, bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Demikian juga kita dianjurkan untuk iktsarus shadaqah, memperbanyak sedekah. Padahal sedekah itu Bapak dan Ibu sekalian, sedekah di luar bulan Ramadan itu diterima atau enggak? Diterima. Tapi kenapa kok kita dianjurkan memperbanyak sedekah di bulan Ramadan? Nah, karena pahalanya akan dilipat gandakan. Makanya ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayyu shadaqah afdal? Sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, sedekah mana yang lebih utama? Rasulullah menjawab, sedekah Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir iktikaf, yaitu berdiam diri di masjid dengan niat melakukan ibadah. Itu secara khusus dilakukan oleh Nabi ketika fil ashril awakhir min Ramadan, ketika 10 hari di bulan Ramadan. Maka dengan memperbanyak melakukan amalan-amalan yang kita sebutkan tadi, mulai puasa, sholat, mudarasatul Quran, kemudian sedekah dan iktikaf, ketika kita lakukan secara maksimal, kemudian tidak hanya kita lakukan di bulan Ramadan, tapi kita tradisikan dalam kehidupan kita, maka la'allakum tatakun, yaitu tujuan dan ending ibadah puasa ini bisa kita realisasikan. Sehingga intinya ketika kita bicara tentang fikih puasa, maka yang perlu kita pahami bahwasanya puasa itu sebenarnya ingin merealisasikan pribadi yang muttaqin. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena kajian kita adalah kajian ketarjian, maka sekedar untuk mensosialisasikan atau memperkenalkan kepada jenengan semuanya tentang referensi yang ada di dalam Tarjih Muhammadiyah. Pembahasan tentang puasa itu sudah terdapat di dalam HBT jilid 1. HBT jilid 1. Di HBT jilid 1 ada putusan Kongres ke-28 di Medan. Dulu istilahnya Kongres, sekarang menjadi Munas, yaitu Musyawarah Nasional Tarjih, itu tahun 1939 di Medan, menghasilkan sebuah produk namanya Kitabus Syam, yaitu kitab puasa. Ini produk fikih Muhammadiyah. Kemarin kan sudah kita pahami hubungan manhaj tarjih, kemudian produk, kemudian melahirkan paham keagamaan. Manhaj tarjih itu usul fikih atau teori penggalian hukum, melahirkan fikih di Muhammadiyah, yaitu PT dan TJA, Tajab Agama, kemudian melahirkan paham keagamaan Muhammadiyah. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Syam, nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat di HBT jilid 1.
Yang tadi sudah kita katakan bahwasanya Kitabus Siyam itu hasil kongres atau Muktamar Tarjih ke-11 atau ke-28 di Medan tahun 1939. Kitabus Siyam itu pembahasannya atau kontennya itu membahas 6 masalah. Yang pertama kaifiyatus siyam, tata cara puasa. Yang kedua mubtilatus shaum, hal-hal yang membatalkan puasa. Yang ketiga man yajibu alaihil qadha, siapa saja orang yang diwajibkan mengqadai puasa. Kemudian yang keempat mujtanabatus shaim, hal-hal yang perlu dihindari bagi orang yang berpuasa. Kemudian yang kelima as-sahur wal iftar, pembahasan tentang kesunahan makan sahur dan berbuka. Kemudian yang terakhir atau keenam fadhailul a'mal, bicara tentang keutamaan apa? Amal. Ini isi dari Kitabus Siyam yang ada di dalam HPT kita. Tetapi ada sumber yang lain yang menarik, namanya tuntunan Ramadan. Ya, sebenarnya ini syarah atau komentar dari Kitabus Siyam kita. Kalau HPT kita ada syarah atau komentarnya, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin jenengan bisa mudah memahami. Soalnya kalau HPT jilid 1 itu kan cuma tutusan, teksnya Arab terus bahasa Indonesia. Kalau jenengan baca sendiri itu susah untuk dipahami. Nah, sayangnya di HPT kita memang belum banyak muncul syarah-syarah atau syarah dari HPT jilid 1. Tapi secara khusus yang berkaitan dengan Kitabus Siyam itu sudah disyarah atau diberikan komentar. Bukunya namanya Tuntunan Ramadan. Nanti jenengan bisa lihat secara online ya, gitu. Bukunya kecil ini. Ini hasil dari Monas Tarjih ke-24 di Malang tahun 2000. Gitu. Ya sebenarnya apa? Syarah dari Kitabus Siyam HPT kita. Cetakan pertama itu tahun 2005. Bukunya kayak gini. Itu referensi kita. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan kita. Ketika kita bicara tentang puasa, puasa itu apa? Saya kasih muqaddimah atau pengantar dulu. Puasa itu lughatan secara linguistically atau secara etimologi itu maknanya sesuatu, apapun yang ditahan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menarasikan ceritanya Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam itu siapa? Ibunya siapa, Bu? Ibunya Isa. Makanya Isa ibn Maryam. Kalau menurut orang Kristen Isa ibnullah, karena mereka memiliki keyakinan trinitas, bahwasanya Tuhan itu satu, esensinya satu, tapi memiliki 3 oknum, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Ruhul Kudus. Tapi kalau di Islam itu disebut apa? Isa ibn Maryam, menunjukkan bahwasanya Isa itu lahir dari sosok perawan sebenarnya, tidak punya suami tapi bisa melahirkan anak karena mukjizat Allah gitu. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menarasikan tentang cerita Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam itu, Bu, seorang perawan sangat terhormat, ahli ibadah, tapi diuji oleh Allah, Pak, hamil tanpa suami. Ketika seorang perempuan yang mulia, yang solehah, bukan toleha, toleha jadi bahasa Indonesia tolah itu ya, itu tiba-tiba hamil tanpa suami. Secara psikologis shock atau enggak, Bapak, Ibu-ibu, shock atau enggak, Bu? Yang jenengan pernah hamil ya, itu pasti malu di tengah apa? Masyarakat. Setiap orang lewat di depan Maryam pasti akan tanya atau mengejek, ini gimana wanita yang solehah, ahli ibadah kok bisa hamil tanpa suami? Sehingga Maryam saking capeknya nggak mau merespon semua pertanyaan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menarasikan ceritanya Maryam bagaimana? Inni nadartu lirahmani apa? Sauma. Ini sesungguhnya aku nadartu, bernadar. Nadar itu apa? Berjanji lirahmani, kepada Allah yang Maha Rahman, sauma,
puasa. Tapi puasanya apa? Ai imsakan anil kalam. Maksudnya Maryam berdiam, tidak mau berbicara. Itu maksudnya apa? Puasa dari ngomong atau berbicara. Nah, sehingga ibadah puasa itu secara bahasa ya pokoknya apa? Menahan diri dari segala sesuatu. Tidak hanya makan dan minum, pokoknya kalau jenengan mogok dari melakukan sesuatu itu disebut apa? Puasa. Kemudian secara syar'an wastilahan atau secara terminologi, apa yang disebut dengan puasa? Puasa itu al-imsak an mufattirin ala wajhin mahsus, yaitu menahan diri dari sesuatu yang membatalkan ibadah puasa dengan cara yang tertentu, yang nanti kita akan coba kaji apa saja yang bisa membatalkan ibadah puasa. Itu tentang definisi apa? Puasa. Sekarang Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita bahas klasifikasi orang dalam puasa Ramadan. Yang pertama, siapa saja yang diwajibkan untuk berpuasa? Siapa? Tadi perintahnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Sehingga orang yang beriman atau orang yang Islam itu wajib berpuasa. Yang pertama harus muslim, baik laki-laki atau perempuan. Yang kedua mukallaf. Mukallaf itu apa? Kena kewajiban syar'i. Orang yang mukallaf itu syaratnya apa? Yang pertama harus akil, dia berakal. Berarti kalau orang gila wajib puasa enggak? Tidak. Yang kedua balik. Balik. Berarti kalau sudah balik ya wajib puasa. Tapi kalau anak-anak wajib puasa atau enggak? Belum. Tapi kalau jenengan Bu atau Pak, kalau punya anak di usia keberapa anaknya sudah dilatih puasa? Berapa Pak atau Bu? SD ya, SD maksudnya usianya berapa? 7 tahun. Sebagaimana dalam sholat. Berarti kalau kita punya anak 7 tahun itu sudah dilatih untuk puasa. Tapi kalau 10 tahun belum puasa, itu seradi apa? Ditekan atau maksudnya apa? Dianjurkan untuk puasa. Sebagaimana sholat, anak kalau sudah 7 tahun ya diperintah sholat. Tapi kalau 10 tahun belum sholat apa? Wadribuhu, kata Rasulullah, suruh memukul. Tapi memukulnya secara edukatif loh, bukan untuk menghajar itu. Tidak boleh ya diajar ya. Tapi apa? Ditanamkan nilai-nilai edukasi bagaimana anak itu ketika 10 tahun sudah sholat, sudah puasa. Itu perlu dilatih sehingga kalau di masyarakat dibiasakan apa? Oh, pertama kali mau puasa nggak bisa sampai terbenamnya matahari, sehingga boleh berbuka ketika apa? Waktu zuhur atau puasa apa Bu? Beduk. Tapi kalau jenengan sudah balik, sudah dewasa, puasa beduk boleh nggak? Nggak boleh, karena puasa beduk itu apa? Latihan untuk berpuasa ya. Tapi kalau sudah tua, puasa sore nggak kuat gitu. Kuatnya hanya puasa beduk. Itu gimana itu? Puasa beduk itu bukan puasa sebenarnya, hanya latihan untuk berpuasa. Kemudian orang yang tidak diwajibkan berpuasa dan wajib mengganti puasanya di luar bulan Ramadan, itu siapa? Tidak wajib berpuasa dan wajib mengqadha'i. Siapa Pak? Siapa Bu? Wanita yang haid dan nifas. Haid itu apa? Haid itu menstruasi, darah yang keluar dari wanita biasanya bulanan. Menunjukkan kalau wanitanya, kalau seorang perempuan itu masih subur. Kalau sudah menopause, nah itu haidnya sudah tidak keluar. Kalau nifas itu darah pasca kelahiran. Nah, wanita yang haid dan nifas itu tidak wajib berpuasa. Tidak wajib apa? Berpuasa. Tetapi wajib mengqadha'inya pasca bulan Ramadan.
Lah haid dan nifas itu rukhsah atau apa Pak Bu? Bukan rukhsah Bu ya. Tapi apa? Mani itu apa? Sesuatu yang menghalangi kesahnya ibadah. Kalau jenengan Bu misalnya lagi haid, menstruasi, maksa untuk puasa, puasanya sah atau enggak? Tidak gitu. Kalau misalnya puasa dari pagi menjelang berbuka atau menjelang terbenamnya matahari 5 menit keluar darah haid, dibatalkan atau diteruskan Bu? Kurang 1 menit kok semangat ya, gak imani-mani toh. Ayo mosok kere 1 menit dibatalkan. Hah? Gak imani-mani Bu? Wong kait pagi mencegah apa? Makan dan minum tinggal 1 menit kok dibatalkan. Memang dibatalkan, tapi tidak usah digentuni ya. Tidak usah apa? Digentuni. Yang sudah dilakukan itu insya Allah dapat pahala dari Allah. Meskipun jenengan wajib mengqadai. Wajib apa? Mengqadai. Kenapa? Karena tadi waktu puasa itu min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Meskipun tadi kurang 5 menit atau kurang 1 menit kan belum terbenam matahari. Yang menjadi pertanyaan Bu, ini pertanyaannya saya kasih khusus untuk ibu-ibu dulu Pak, karena ini berkaitan dengan kewanitaan, tidak laki-lakian ya. Ini berkaitan dengan kewanitaan. Bu, kenapa wanita itu mengqadai puasa, tidak mengqadai sholat? Kalau jenengan haid itu puasanya diqadai, sholatnya diqadai atau enggak? Enggak. Kenapa? Kenapa Bu? Kenapa? Oh, mau ditanyakan? Oh, saya tanya kok malah ditanya. Nah itu. Enggak, kenapa? Jawabannya. Ketika Aisyah, ini tokohnya Aisyah Bu. Kenapa Aisyah? Karena Aisyah itu apa? Istrinya Nabi, sehingga Aisyah itu sering menjadi tempat untuk mengajukan pertanyaan atau meminta fatwa, terlebih setelah masa Nabi. Sehingga kalau kita bicara tentang soal kewanitaan, sosoknya Aisyah. Ketika kita bicara sholat lain nanti, sholat malam, sosoknya siapa? Ahlinya Aisyah. Kenapa kok Aisyah itu seorang ahli yang bisa menceritakan sholat malamnya Rasulullah? Kenapa Pak atau Bu? Kenapa Bu? Istri. Nah kalau istri kenapa? Hah? Bukankah sahabat yang laki-laki juga tahu sholat malamnya Rasulullah? Ya, karena sholat malam itu secara umum dilakukan secara publik atau private atau privasi? Privasi. Secara umum lebih banyak dilakukan di rumah. Ketika di rumah siapa saksi kuncinya? Istrinya, yaitu Aisyah. Maka setelah Aisyah ditanya, kenapa wanita itu kalau haid tidak puasa dan tidak sholat, tapi puasanya diqadai, sholatnya tidak? Jawabannya Aisyah apa? Kunna nu'maru, kita diperintah biqadai shaum, untuk mengqadha puasa, wala nu'maru biqadai sholat, dan kami tidak diperintah untuk mengqadai sholat. Yang bicara siapa? Aisyah. Tapi ucapan yang bisa dijadikan dalil itu ucapannya Rasulullah atau ucapannya Aisyah? Nah, tapi dalil kita kok ucapannya Aisyah Bu? Hah? Yang wahyu itu ucapannya siapa? Rasul. Ucapannya Aisyah wahyu atau enggak? Tidak. Tapi kenapa kok kita jadikan dalil? Gimana Bu? Oh, tanya jawab. Ya biar ada interaksi Bu ya. Biar jenengan juga berpikir. Jawabannya gini ya.
Jawabannya, kalau ada seorang sahabat menyatakan kunna nu'maru, kita diperintah, berarti ada indikasi yang memerintah siapa? Rasulullah, apalagi konteksnya agama. Berarti kalau kita temukan di dalam hadis sahabat itu menyatakan kami, itu pasti kami diperintah, kami dilarang. Tidak bisa kita pahami kecuali yang memerintah atau melarang pasti Rasulullah. Sehingga ucapan sahabat kami diperintah, kami dilarang, kita anggap itu berasal dari Nabi. Berarti kalau Aisyah bilang kami diperintah untuk apa? Mengqadai puasa, dan kami tidak diperintah untuk mengqadai sholat. Yang berikutnya pertanyaannya, Bu, sebelum jenengan tanya ke saya tanya dulu. Kenapa kok puasa itu diqadai, kalau sholat tidak? Padahal dua-duanya kan sama ibadah. Puasa ibadah, sholat ibadah. Kenapa? Karena kalau puasa itu hitungannya mudah gitu. Tapi kalau sholat itu sehari 5 kali. Kalau jenengan setelah haid, Bu, harus mengqadai sholat ya. Kira-kira ribet atau enggak, Bu? Ribet itu. Apalagi itu tiap bulan. Tapi kalau puasa 1 tahun berapa bulan? 1 bulan saja. Artinya kalau puasa itu ibadah tahunan. Tapi kalau sholat ibadah apa? Harian. Sedang haid itu tiap bulan. Bisa dipahami, Bu ya? Nah, itu hikmahnya ya. Kenapa kok yang diperintah mengqadai puasa bukan sholat? Kalau sholat suruh mengqadai pasti berat bagi wanita. Sehingga kesimpulan kita apa? Puasa itu manik, sesuatu yang menghalangi sahnya ibadah puasa. Sehingga wanita yang haid dan menstruasi tidak wajib berpuasa, tapi apa? Mengqadai puasanya. Berikutnya, orang yang diberikan dispensasi atau rukhsah, ini yang disebut apa? Rukhsah. Rukhsah itu apa? Keringanan untuk meninggalkan puasa atau boleh berbuka, dan wajib mengqadai puasanya di luar bulan Ramadan. Yang pertama, orang yang sakit biasa. Sakit biasa itu apa maksudnya? Sakit biasa itu sakit yang bisa sembuh, tetapi dia ketika melakukan ibadah puasa sangat memberatkan. Yang kedua apa? Berpotensi penyakitnya lebih parah gitu. Berdasarkan keterangan dokter ya. Orang yang semacam itu boleh tidak berpuasa. Tapi kalau sakitnya sakit biasa, sakitnya apa? Sakit biasa, misalnya pilek, ngeluh, apalagi batuk, gatel-gatel, boleh tidak puasa gak? Tetap puasa gitu. Kalau sakitnya ringan, sakit semacam itu tetap puasa gitu. Misalnya pilek saja kok enggak puasa. Maksudnya tadi apa? Sakit yang apa? Bisa sembuh, tetapi ketika puasa apa? Sakitnya lebih parah atau memperlambat apa? Kesembuhannya. Itu boleh tidak berpuasa. Tapi kalau penyakitnya menaun, la yurjaburuhu, tidak, secara kedokteran tidak mungkin sembuh gitu. Misalnya penyakit diabetes yang sudah stadium berapa, Bu? 4 gitu. Kalau nggak makan sudah ngeledek gitu, maka orang yang semacam itu wajib puasa nggak? Wajib nggak? Tidak. Mengqadai nggak? Wong nggak diharap kesembuhannya, bagaimana mengqadai? Berarti apa? Bayar fidyah nanti. Okay. Kemudian yang kedua itu orang yang safar atau musafir. Musafirnya yang bagaimana, Pak atau Bu? Ya, bepergian. Ukurannya berapa?
Nah, itu kalau dalam madzhab Syafi'i atau 16 farsakh. Tapi kalau kita di tarjih yang penting disebut bepergian. Secara bahasa, kalau jenengan dari rumah ke rumah sakit, ini rumahnya yang paling jauh mana? Mana Pak? Lamongan. Lamongan ke rumah sakit sini musafir atau enggak? Tanda Lamongan dari sini belum musafir. Kenapa kok belum musafir? Secara bahasa, orang yang musafir itu bawa tas, bawa koper, bawa perbekalan. Ya kalau jenengan dari Lamongan ke sini bawa koper, bawa perbekalan itu bisa disebut musafir. Oke ya. Jadi makna siapa yang disebut musafir itu kembali kepada bahasa. Di antaranya secara bahasa ini disebut musafir. Tapi kalau jenengan dari Lamongan yang mungkin masih dekat dari sini, ketika ditanya ya pasti tidak musafir. Tapi kalau kita ke Surabaya, pasti semua kita sepakat untuk mengatakan bahwasanya dia musafir. Tapi pertanyaannya, Pak atau Bu, jenengan ke Surabaya atau mungkin ke Jakarta, sekarang alat transportasi cukup canggih, bisa naik bis. Kalau ke Jakarta bisa naik pesawat atau naik kereta api. Secara umum jenengan capek atau enggak? Enggak. Nah, sehingga yang lebih baik puasa atau enggak? Nah itu lihat jenengan. Artinya kalau jenengan capek, meskipun naik bis ke Surabaya, tapi cukup melelahkan, boleh untuk berbuka. Tapi kalau misalnya tadi kuat untuk puasa, lebih baik puasa atau buka? Kenapa lebih baik puasa? Kenapa Pak atau Bu? Daripada qadha'i. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Jawabannya ya. Sekarang jawabannya, jenengan puasa di bulan Ramadan dengan mengqadha'i berat mana? Berat qadha'. Kenapa Bu? Ya karena qadha itu jenengan puasa sendiri, temannya pada makan. Tapi kalau jenengan puasa Ramadan semuanya puasa, sehingga puasa itu lebih baik ketika kita mampu pada saat apa? Safar. Tapi kalau terlalu melelahkan, apalagi membahayakan, ya berbuka gitu. Oke. Dalilnya apa? Dalilnya faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka iddahnya atau bilangan puasa yang ditinggalkan itu di hari yang lain, maksudnya di luar bulan Ramadan. Ini sekedar contoh ya. Dulu pada masa COVID-19 ya, atau masa COVID dulu, Majelis Tarjih pernah memfatwakan bahwasanya orang yang tidak bergejala atau orang tanpa gejala OTG itu yang ketika COVID itu mereka boleh meninggalkan puasa dan wajib menggantikannya sesuai dengan tuntunan syar'i. Maksudnya orang yang terkonfirmasi positif COVID itu boleh tidak berpuasa. Kemudian bagi nakes ya, tenaga kesehatan yang harus pakai alat pelindung diri APD, itu yang sangat panas sekali, apalagi imunnya harus dijaga. Itu dulu Majelis Tarjih pernah memfatwakan yang kebetulan mendapatkan atau bertugas itu boleh tidak berpuasa. Karena wala tulqu bi aidikum ilat tahlukah, janganlah kamu mencelakakan diri sendiri. Ini dulu contoh di fatwa tarjih. Kemudian yang terakhir ini, karena waktu kita pendek, yang kedua, orang yang boleh meninggalkan puasa dan menggantinya dengan fidyah. Fidyah itu apa? Memberi makan kepada orang miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu ukurannya 1 mud kurang lebih 6 ons, atau boleh makanan pokok
sesuai dengan yang jenengan makan tiap harinya, Pak atau Bu. Jadi kalau jenengan tiap harinya makannya lauknya tempe atau tahu, ya fidyahnya kira-kira semacam itu. Tapi kalau tiap hari makannya lauknya ayam, lauknya apa? Daging, ya berarti fidyahnya pakai itu sesuai yang jenengan konsumsi. Sehingga orang kaya dengan orang miskin ngasih fidyahnya ya sesuai dengan kemampuan. Jangan orang kaya fidyahnya kayak orang miskin, atau orang miskin suruh fidyah kayak orang kaya. Itu harus proporsional ya. Tapi kalau di on kan itu kurang lebih 6 ons. Boleh makanan siap saji, sudah apa? Sudah ada nasinya, ada lauknya dan seterusnya ya. Itu tiap harinya 1 mud ya. Ya, siapa saja orang yang boleh meninggalkan puasa dan wajib membayar fidyah? Yang pertama, orang yang tidak mampu berpuasa. Misalnya apa? Orang yang sudah tua bangka atau lansia gitu. Lanjut usia tadi. Kalau sudah bahasa tarji tua bangka ya Pak. Atau lansia gitu. Lanjut usia. Yang betul lanjut usia atau usia lanjut? Bahasa Indonesia itu kan yang betul apa? Usia lanjut. Tapi kenapa kok kita dibalik? Kan ada SPOK loh. Ini kok dibalik guys. Tapi terlepas dari itu, kayak jenengan yang betul memasak nasi atau memasak beras? Nasi itu sudah bisa dimakan, kalau beras itu belum. Tapi karena ini sudah common mistake ya biarkan. Berarti kita pakai lanjut usia. Common mistake kan, yaitu kesalahan yang kita sepakati, sudah tahu salah tetap kita pakai itu. Oke. Yaitu yang pertama tadi apa? Orang yang tidak mampu berpuasa, misalnya yang sudah tua. Kemudian yang kedua, orang yang sakit menaun, tidak diharapkan kesembuhannya. Kemudian yang ketiga itu wanita hamil. Yang keempat wanita menyusui. Ini penting Bu. Berarti kalau dalam pandangan Muhammadiyah, wanita hamil dan menyusui itu cukup memberikan fidyah. Pandangan tarjih ini, jangan dengerin Bu. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu berat Bu. Wanita hamil atau menyusui, ini dalam pandangan mazhab Syafi'i. Itu dilihat dulu. Jenengan misalnya waktu menyusui itu berbuka, ditanya alasannya apa? Alasannya apa Bu? Kalau wanita menyusui itu tidak puasa. Takut dirinya atau takut bayinya? Takut apanya Bu? Bayi, dirinya juga kuat Bu. Kalau jenengan puasa menyusui, susunya lancar atau enggak? Enggak. Terus kuat atau enggak? Ada 2 kemungkinan. Kalau jenengan hamil, itu takut dirinya atau takut anaknya, janin yang ada di kandungannya Bu? Takut mana Bu? Ada 2 kemungkinan. Bisa jadi hanya takut dirinya, bisa jadi takut bayinya. Nah kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau jenengan takut diri jenengan sendiri, wajib mengqadha. Tapi kalau takut bayinya, ya wajib mengqadha dan wajib kasih fidyah. Sehingga kalau jenengan ketika hamil atau menyusui takut bayinya, berarti kena 2. Yang pertama apa? Qadha untuk dirinya sendiri karena mau. Yang kedua khawatir untuk bayinya, kena fidyah. Tapi kalau jenengan hanya khawatir untuk dirinya sendiri, wajib qadha saja. Bisa dipahami nggak? Tapi kalau ditarjih, putusan kita, wanita hamil dan menyusui itu cukup apa Bu? Bayar fidyah. Putusan ini lebih memudahkan Bu. Apalagi mohon maaf ya, kalau wanita tiap tahunnya itu melahirkan dan menyusui. Ini mohon maaf loh, tiap tahun. Nah itu kalau suruh ngodoi kapan gitu? Suruh ngodoinya apa? Kapan? Dan itu. Sehingga
Pandangan tarjih kalau wanita hamil dan menyusui apa? Cukup bayar fidyah. 4 orang ini masuk di dalam firman Allah bahwa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan atas orang-orang yang mampu melaksanakan puasa tetapi susah, maksudnya terlalu berat, membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Dalam ayat ini 4 orang. Yang pertama apa? Orang yang tidak mampu berpuasa karena tua. Yang kedua apa? Sakit menaun. Ini penting Pak atau Bu ya. Jenengan sering ketemu pasien ya. Dan kalau Pak Bari, Pak Salamun nggak ada, siapa ditanya, yang ditanya kan jenengan toh. Kan nggak bisa jawab gimana. Berarti yang kedua apa? Orang yang sakit menaun. Yang ketiga wanita hamil dan menyusui. Karena waktu kita terbatas, untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Silahkan Pak Bari. Selamat. Langsung yang kedua. Langsung Bapak dulu. Semoga satu dari Bapak. Kalau sementara belum ada dari Bapak, bisa ditambahin dulu. Bapak, belum ada ya? Ya tambahin dulu, Bapak, berinya. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama berkaitan dengan hukum mengqadha puasa bagi orang yang meninggal. Hukumnya bagaimana? Orang yang meninggal itu kita lihat dulu. Ketika dia meninggal, dia punya tarikah. Tarikah itu harta warisan atau tidak. Ketika punya harta warisan, maka harta warisannya itu boleh digunakan untuk membayar fidyahnya. Boleh digunakan untuk membayar fidyahnya. Tapi ketika tidak meninggalkan harta warisan, kemudian keluarganya ingin berbuat baik kepada apa? Orang tuanya, bapak atau ibunya, itu bisa menggantinya dengan berpuasa. Apakah pandangan ini tidak bertentangan dengan firman Allah wa alaysa lil insani illa mas'a? Manusia itu tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Nah, ayat ini bisa ditaksis. Ditaksis itu dikecualikan. Rasulullah di dalam satu hadisnya, hadis Aisyah juga bersabda, man mata wa alaihi siyamun soma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal, dia punya hutang puasa, maka walinya yang
membayar puasanya atau mempuasai untuknya. Sehingga tadi dilihat, kalau misalnya ada dua cara ya. Pertama, bisa membayarkan fidyahnya. Kedua, ahli warisnya apa? Berpuasa. Tapi dari dua ini dilihat yang lebih mudah yang mana itu. Kalau misalnya punya ahli waris, punya harta warisan, berarti sebelum dibagi harta warisannya kepada ahli waris, diambil sesuai dengan apa tadi, fidyahnya berapa gitu. Berapa hari dia meninggalkan apa? Puasa, dipotong dulu, baru dibagikan. Itu secara dimensi sosial lebih baik. Karena apa? Ibadahnya berdimensi apa? Sosial, maksudnya termasuk kan membayar fidyah itu memberi santunan kepada orang miskin gitu. Nah, kalau misalnya tidak meninggalkan harta warisan, itu walinya juga boleh dua, boleh berpuasa atau membayar fidyah. Artinya jenengan berbaik kepada bapak atau ibu yang sudah meninggal meskipun fidyahnya itu dari hartanya jenengan. Tapi kalau misalnya susah untuk ngasih fidyah, boleh berpuasa untuk orang yang meninggal. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Nah, itu sudah ada di tuntunan Ramadan kita ataupun di kitab Siam di HBT jilid 1 kita kan. Artinya di sini ayat wa alaisa lil insani illa ma sa'a, ayat itu bisa ditaksis bahwasanya manusia itu hanya mendapatkan apa yang ia usahakan. Apalagi puasa itu kan ibadah badaniah, ibadah fisik yang secara umum tidak bisa digantikan oleh orang lain. Kayak sholat boleh nggak digantikan oleh orang lain? Tidak. Tapi dalam konteks puasa ini ada hadis yang menjelaskan bahwasanya Nabi bersabda apa? Man mata wa alaihi siyamun soma anhu apa? Waliyuhu. Siapa yang meninggal dia punya hutang puasa, maka walinya atau ahli warisnya boleh berpuasa untuknya. Berarti pilihannya dua, Bu. Bisa ngasih fidyah atau puasa. Oke. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, wanita haid atau nifas tadi? Wanita nifas ya terus menyusui. Ya kalau nifas ya berarti tidak wajib puasa. Tidak wajib apa? Puasa. Kalau nifasnya itu di bulan Ramadan, berarti ya dia tidak wajib puasa tapi nanti mengqadai untuk yang nifasnya loh. Ya kan? Nifasnya maksudnya di bulan Ramadan, Bu, ya. Maksudnya melahirkan di bulan Ramadan, otomatis tidak wajib apa? Berpuasa. Ketika tidak wajib berpuasa, ya nanti setelahnya itu kan dia masih apa? Masih menyusui juga kan dua-duanya gitu. Nah, maksudnya mengqadai atau bayar fidyah, karena itu tadakhul. Tadakhul itu apa? Saling berkaitan. Berarti nanti ya dihitung untuk bayar fidyahnya itu. Oke ya. Oke, yang lainnya ada? Monggo dari Bapak-bapak masih ada waktu. Satu penanya, monggo. Monggo, Pak Aziz. Oke, monggo.
Yang pertama tentang jamak dan qashar ya. Saya jelaskan sedikit, ini waktunya ya 3 menit lagi. Ya, oke. Yang pertama jamak. Jamak itu menggabungkan 2 sholat di dalam satu waktu. Sholat yang bisa dijamak itu yang pertama zuhur sama asar. Ketika dilakukan di waktu zuhur namanya jam'u takdim. Ketika dilakukan di waktu asar namanya jam'u takhir. Yang kedua itu sholat maghrib dan isya. Ketika dilakukan di waktu maghrib namanya jam'u takdim. Ketika di waktu isya jam'u takhir. Yang kedua sholat qashar. Sholat qashar itu meringkas sholat yang asalnya 4 menjadi 2, sehingga sholat yang bisa diqashar itu yang pertama zuhur, asar, kemudian isya. Maghrib boleh nggak? Maghrib itu 3 rakaat. Kalau jenengan qashar 1,5. Nah, setengahnya itu gimana cara melakukannya sehingga maghrib tetap 3. Nah, kalau qashar itu disyaratkan jenengan harus sudah safar, Wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taksuru minas shalah. Artinya kalau safar itu kita sudah melakukan perjalanan. Jadi kalau jenengan mau musafir ke Surabaya, jenengan qashar di rumah belum boleh, Bu. Tapi kalau sudah dalam perjalanan boleh. Tapi kalau jamak sudah boleh. Berarti kalau jenengan mau ke Surabaya, jenengan di rumah jamak dulu sudah boleh. Tapi kalau mengqashar belum boleh. Dan sehingga penting tadi, berapa jaraknya ini? Dalam pandangan ulama itu ada beberapa pendapat. Yang pertama pendapat mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i sebagaimana yang umumnya diikuti di Indonesia, itu jaraknya harus 16 farsakhun, 16 farsah. 16 farsah itu kurang lebih 80 sampai 85 kilometer itu. Dalam pandangan mazhab Abu Hanifah itu perjalanan 3 hari 3 malam itu. Tapi kalau tarjih karena hadisnya itu banyak, Pak, gitu. Dan di antara hadis-hadis itu memang hanya menceritakan Rasulullah pernah melakukan jamak dan qashar dalam kejadian gini-gini. Tidak, Rasulullah tidak pernah menjelaskan secara eksplisit tentang jaraknya. Sehingga kalau di Muhammadiyah dipahami yang penting jenengan sudah disebut musafir secara bahasa dan secara adat. Kalau jenengan pergi ke Surabaya pasti semuanya ditanya jenengan sudah musafir. Tapi kalau tadi yang rumahnya Lamongan semuanya ini ditanya apakah dia kerjanya ini musafir, maksudnya ke Bojonegoro ini. Jawabannya apa? Pasti ada yang tidak, semuanya sepakat. Berarti itu belum disebut musafir. Yang kedua, orang yang safar itu menyediakan perbekalan, ya diantaranya bawa koper, bawa tas, isinya apa? Baju dan perlengkapan ketika perjalanan. Melakukan apa? Perjalanan. Berarti yang dijadikan patokan itu, Pak, tentang ukuran atau jaraknya. Oke ya? Secara bahasa atau secara adat itu. Tidak harus pakai tadi 85 km, bisa jadi kurang gitu. Yang penting apa? Disebut dia sebagai musafir. Yang kedua, kalau melakukan jamak dalam kasus-kasus tertentu, misalnya tadi bagi tenaga medis melakukan operasi yang butuh waktu yang sudah direncanakan, terkadang waktunya melewati waktu sholat, apalagi misalnya maghrib itu kan waktunya cukup pendek, padahal jadwal operasinya sudah jelas schedule-nya kan itu. Ketika semacam itu boleh atau enggak gitu. Untuk melakukan yang boleh hanya jamak, Pak, tapi kalau qashar enggak. Kenapa? Karena kan jenengan tidak musafir, berarti boleh melakukan jamak. Sholat maghribnya 3
rakaat sholat isya-nya 2 rakaat dilakukan secara umum biasanya bisa takdim bisa takhir sesuai yang kalau ini kan biasanya takhir kan karena maghribnya itu yang tidak memungkinkan misalnya kan gitu. Ya. Semacam itu boleh, dalilnya apa? Dalilnya hadis Ibnu Abbas. Dalam hadis Ibnu Abbas dikatakan Rasulullah itu melakukan jamak fil Madinati di kota Madinah min ghairi khaufin wala safarin wala matorin. Rasulullah itu menjamak beberapa sholat di kota Madinah. Rasulullah domisilinya di mana? Di Madinah. Berarti Rasulullah musafir enggak? Tidak. Tapi min ghairi khaufin, tidak ada ketakutan, wala safarin, tidak melakukan perjalanan, wala matorin, bukan sebab hujan. Dan ketika Ibnu Abbas ditanya, kenapa Rasulullah melakukan jamak? Ibnu Abbas bilang apa? Allah yukhrija ummatahu, supaya tidak mempersulit umatnya. Sehingga di kasus-kasus tertentu itu kita boleh menjamak, tapi sama ulama dikasih syarat, Pak. Syaratnya tidak menjadi kebiasaan. Contohnya, kalau festival misalnya karnaval itu kan 1 tahun sekali. Tapi yang lebih baik cari waktu sholat ya. Tapi misalnya nggak bisa, karena mungkin panitianya juga nggak mikir gitu, sehingga jenengan peserta harus mengikuti aturan panitia. Nggak sempat sholat di waktunya, itu tetap sholat tapi di jamak. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena yang penting tidak menjadi kebiasaan gitu. Tapi kalau menjadi kebiasaan itu yang nggak boleh ya gitu. Itu kan kasus-kasus tertentu ya. Nggih, monggo Pak. Kalau hujan lebat itu syaratnya harus yang kedua sholatnya jamaah di masjid, Pak. Artinya kalau sholat di rumah ya nggak boleh. Kalau hujan lebat itu sholatnya di masjid. Kemudian yang kedua tadi hujannya sebagian ulama malah tidak mensyaratkan harus hujan lebat ya. Yang kedua kalau dalam mazhab Syafi'i boleh di jamak takdim. Kenapa? Karena hujan itu kan misalnya antara maghrib dengan isya itu yang secara umum ya takdim dulu karena terjadinya hujan di waktu maghrib, sehingga kalau kita pulang potensi tidak bisa kembali ke masjid gitu. Ya, memang diperbolehkan gitu. Oke. Mungkin sekian ya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi